Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita, sekaligus juga bisa menambah amalan-amalan sunnah yang diantaranya adalah berusaha menggapai pahala haji dan umrah sempurna. Dan alhamdulillah Allah sampaikan kita pada pertengahan bulan ini, yaitu nisfu Sya'ban, agar tetap kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan, ya Allah. Ulama membuat doa seperti itu jauh sebelumnya. Para sahabat Nabi SAW itu berdoa sittata ashhur qabla huduri Ramadan wa sittata ashhur ba'da huduri Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallimni Ramadana wa taqabbal. Doanya para salafus salih seperti itu, ya Allah, sampaikanlah saya ke Ramadan dan sampaikan Ramadan kepada saya, wa taqabbal, dan Allah terimalah semua amalan bulan Ramadan. Itu sittata asyhur qabla huduri, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan sudah berdoa seperti itu. Kemudian setelah Ramadan lewat terus dibaca, memohon supaya pahala-pahala yang kita laksanakan, ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan, Allah terima. Yang diantaranya di dalamnya banyak sekali amalan-amalan, yang kemudian juga yang sedang kita kaji adalah tentang zakat. Zakat itu ada 2 kategori, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu ketika dilaksanakan ketika bulan Ramadan sampai sebelum khatib naik mimbar, itu ketika Idul Fitri. Kemudian kalau zakat mal, kategorinya pembagiannya ada zakat emas dan perak, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan. Adapun zakat profesi, zakat penghasilan, ada zakat perniagaan, perdagangan. Zakat profesi itu nilainya hanya kiasan, dikiaskan. Sebenarnya secara nasnya nggak ada. Zakat gaji itu kita bekerja sebagai karyawan, ada gajinya. Secara nasnya tidak ada. Akan tapi para ulama mengkiaskan. Akhirnya dikiaskan dengan emas. Zakat itu ada yang namanya nisab. Nisab itu batas minimal orang memiliki harta tersebut. Sudah sampai batasannya maka wajib dizakati. Akan tetapi setelah itu juga ada namanya haul. Kita punya emas 85 gram baru punya, itu hanya baru sampai nisab minimal kita wajib zakat emas. Kapan dikeluarkannya zakatnya tersebut? Ketika sudah haul, sudah 1 tahun memiliki emas tersebut. Akan tetapi di tengah perjalanan ternyata emasnya gompel, emasnya potong, ada kebutuhan dijual. Maka perjalanan tersebut ketika 9, katakan sudah 11 bulan berjalan, gompel, ada kebutuhan, maka gugur kewajiban zakatnya.
kewajiban zakatnya gugur. Berarti nggak wajib zakat karena sudah berkurang nisabnya. Begitu juga ketika kita dikiaskan punya honor, punya penghasilan, setahunnya berapa? Kalau setahunnya sama dengan harga emas, maka wajib zakat. Dikeluarkan zakatnya 20%. Kalau bulanannya bagaimana? Tinggal dibagi. Emas harganya berapa? Kemudian ketika 1 tahun totalnya berapa dibagi 12. Kalau dibagi 12 ternyata 1 bulannya kurang lebih 6.500.000. Penghasilan orang tersebut dikumpulkan tiap bulan, dipotong 25%, dikumpulkan. Terus tapi ketika hendak sampai waktu haulnya, uang tersebut kepake untuk infak, untuk sedekah, untuk bantu orang yang benar-benar membutuhkan, maka nisabnya berkurang, maka tidak wajib zakat lagi. Itu hikmahnya luar biasa. Dalam artian Allah itu maha memahami makhluknya. Ya kalau sudah nisabnya berkurang, ya berarti nggak wajib zakat lagi sudah. Dan itu benar-benar dikelola. Ketika zaman Rasulullah, para khulafaur rasyidin, zakat itu benar-benar dikelola. Diberikan kepada siapa yang benar-benar berhak, bukan seperti zaman sekarang. Masya Allah ya. Dalam Al-Qur'annya khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini khudz itu bahasa Arab fi'il amr, artinya ambillah olehmu, oleh kamu. Ini khitabnya adalah Nabiullah Muhammad SAW sebagai kepala pemerintahan di Madinah ketika itu. Maka seharusnya yang mengelola zakat adalah pemerintah yang berkuasa. Legal formalnya berdasarkan Al-Quran adalah pemerintah. Di Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi. Kalau ada pihak lain mengambil zakat, maka dianggap sebagai ilegal. Tapi di Indonesia, karena lain dan hal, ada namanya Basnas. Kemudian ada amil yang khusus menangani ketika zakat fitrah, zakat mal juga ada. Dan itu kalau dikelola benar-benar, berapa jumlah penduduk Indonesia yang muslimnya, berapa persen orang-orang pengusaha kayanya, disalurkannya berdasarkan untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk mencari popularitas. Orang kaya sana lagi bagi zakat. Ada, katakan kampung tersebut 1.000 orang miskin. 1 orang dapat 100.000. Kira-kira dengan uang 100.000 itu dia akan bertahan berapa bulan? Kira-kira nyampe nggak berapa bulan? Nggak nyampe, Pak. Beli 5 kilo beras saja 85.000 sekarang. Belum beli lauknya. Maka sungguh ini ironi sekali. Kalau dikelola dengan benar, maka didata berapa di kampung tersebut yang miskinnya, dientaskan. Kira-kira orang kalau dari uang zakat kita berikan modal 10 juta untuk berusaha agar kedepannya dia nggak harus naik tarafnya. Jangan jadi mustahik terus, harus belajar terus. Kira-kira manfaatan mana? Itu yang ketika masa khalifah, ketika zaman Rasulullah SAW. Ketika masa khalifah juga. Didata betul-betul. Sehingga akhirnya terentaskan. Kemudian zakat binatang ternak sama saja.
Kambing kurang lebih 40 ekor, ketika punya 40 ekor kambing, itu nisabnya sampai nisabnya 40 ekor. Itu jika sudah dimiliki selama 1 tahun, baru dikeluarkan zakatnya, dan seterusnya. Zakat pertanian, padi, buah-buahan adalah haulnya ketika masa panennya tersebut. Jadi kalau kita kelola betul-betul benar-benar, zakat ini bisa mengentaskan. Cuman ya luar biasa. Negara paling kaya itu kalau nggak salah Qatar. Luar biasa negara Qatar itu. Kita bisa enggak? Insya Allah bisa, kalau dikelola dengan benar-benar. Sampai saya tanyakan juga, bagaimana Baznas itu? Kan termasuk kepada amil zakat. Amil zakat dia punya bagian tersendiri. Akan tetapi kalau sudah mendapatkan honor dari situ, maka sudah tidak ada bagiannya lagi. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Mana ya? Wa 'alaika bitasadduqi bima tuhibbu wa bima ya'izzu 'alaika litanal birra. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan hendaklah kalian mengeluarkan sedekah dengan apa yang kamu sukai, dengan apa yang kamu cintai, dan dengan apa yang kamu senangi. Supaya apa? Litanal birra, supaya memperoleh kebaikan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah kalian semua mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kalian menafkahkan, menginfakkan apa-apa yang kalian sukai. Wabil ithali ala nafsika indal hajati litashira minal muflihin. Dan hendaklah dirimu merasa bahwasanya hajat tersebut yang kalian butuhkan itu, yang kalian sukai itu, ketika diinfakkan tersebut litashira minal muflihin, supaya menjadi orang-orang yang bahagia. Wabil israri bis shadaqati fa inna shadaqatu sir tufi'u ghadabir rabb. Dan dengan merahasiakan sedekah tersebut, karena sungguhnya sedekah yang dirahasiakan itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tudha'afu ala shadaqatil alaniyah bi 70 dhi'fan. Dan dilipat gandakan atas sedekah yang diumumkan dengan 70 kali lipatan. Wa tasallamu salima yaslim. Wa tusallimu min tatarruqir riya'i al-mufsidil a'mal. Dan menyelamatkan engkau daripada jalan riya yang merusak semua amal perbuatan. Jadi dengan bersedekah disembunyikan, dirahasiakan, di antaranya bisa memadamkan murka Allah, juga
mendapatkan pahala 70 kali lipat. Dan jangan pernah meninggalkan untuk sedekah setiap hari dengan sesuatu walaupun sedikit. Wabakir bihi. Nah, maka di sini wabakir bihi artinya dan segerakan, pagi-pagi kan. Makanya ada gerakan sedekah subuh. Maksudnya ya supaya pagi-pagi itu sedekah. Setiap hari itu ada 2 malaikat, sabda Rasulullah, ada 2 malaikat pagi-pagi buta itu yang berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Allahumma amsik mumsikan talafan. Jadi 2 malaikat berdoa begitu. Satu malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah hari ini khalafan, pengganti yang banyak. Dan ya Allah, tahanlah atau hancurkanlah orang yang tidak memberikan sedekah. Fa innal balaya la tukhti sedekah. Dan sesungguhnya belai, kata orang Cirebon itu belai, musibah, bala, itu tidak akan mendatangi orang yang ahli sedekah. Ada sebuah kisah diriwayatkan bahwasanya ada orang yang senang nyari burung, ya, nyari telur burung. Itu ketika mau berangkat nyari burung itu dia sedekah dulu, ngasih roti orang yang lapar. Terus dia nyari, ketemu ada sarang burung, dia panjat, burungnya terbang, ngadu sama jin yang kuat. Jin, tolong saya. Kenapa? Ada orang mengambil telur saya. Dibantu sama jin. Ketika sudah datang ke atas, jin datang. Jin mau mencegah, mau mencelakai, ada malaikat turun yang menghalangi. Dan sabda Nabi Muhammad SAW lagi adalah, inna shadaqata tadfa'u sab'ina naw'an minal bala. Sesungguhnya sedekah itu mencegah 70 macam bala, 70 macam musibah. Wa tuhayib sa'ilan waqafa bi babika wala anta fihi thamaratun fama dunaha fa innahu hadiyatullahi ilaika fa illam tajid ma tu'tihi fa ahsin ruddahu bilayinin minal qali wa jamilin minal wa'di wa idza ataita miskinan syai'an fadhhar lahu bashara wal bashashati wa tash'ir fi nafsika annahu minnah 'alaika. Dan jangan biarkan seorang yang pengemis yang berdiri depan pintumu, walau engkau bisa memberikan sedikit saja, walaupun sebutir kurma, atau lebih kecil dari itu. Jangan biarkan ada pengemis yang berdiri depan pintu kita tidak ngasih apa-apa. Maka berilah walaupun sebutir kurma. Kalau nggak ada, maka ucapkan dengan baik, tolak dengan kata-kata yang baik, dan dengan janji yang indah, dengan harapan indah. Dalam surat Al-Baqarah itu ada ayatnya, setelah ayat tentang perumpamaan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim.
Wa idza afaita miskinan syai'an fadhhar lahul basyara wal basyasati. Dan jika engkau memberikan sesuatu kepada orang miskin, maka tampakkanlah wajah yang senang, yang ceria. Wastashqir fi nafsika anna lahu minnah 'alaika biqabulihi minka 'ardan yasiran hasala laka bisababihi min ats-tsawabi hadhan walau badzalta ad-dunya idza fi lima fi muqabalahil rabihan. Jika engkau memberikan sesuatu kepada orang miskin bersedekah, maka tampakkanlah wajah yang ceria. Dan rasakanlah dalam dirimu bahwasanya orang miskin tersebut memiliki tempat tersendiri atasmu, liqabulihi minka, dengan penerimaannya darimu, ardan yasiran hasalaka bisabihi minas thawab, agar mendapatkan pahala dengan yang banyak dengan sebab tadi. Jadi ketika memberikan sesuatu bersedekah, hendaklah menampakkan wajah yang senang. Kan dalam dalam bahasa Arab itu ada jawadun, judun, ada karim. Judun itu artinya dermawan, tapi karim di atas dermawan. Kalau dermawan kan ada orang datang minta kasih. Dan kalau karim yang biasa minta tiba-tiba nggak minta lagi, kemana dia dicari sama dia? Mana orang ini? Apa udah jadi orang kaya? Terus dicari, sok sini. Mau minta apa? Itu bedanya begitu. Walau bazaltad dunya bi jazafiraha fi muqabilihi takun tarabihan. Walaupun engkau menghabiskan dunia tersebut dengan segala macamnya hanya untuk memperoleh pahala tersebut, lakun tarabihan, maka sungguh engkau menjadi orang yang sangat beruntung sekali. Faqad warada anna al-luqmatal wahidah yasiru thawbaha indallahi a'zam min jabali Uhudin. Dan telah diriwayatkan bahwasanya luqmatan wahidah, luqmah itu sepotong, secuil, ada roti dicuil, dipotong-potong. Sepotong kecil itu yasiru thawbaha, pahalanya itu di sisi Allah bisa menjadi lebih besar min jabalil Uhudin, daripada gunung Uhud, walaupun kecil. Ada kata-kata apa? Jangan nunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah, nanti akan jadi orang kaya. Nggak di sini ya, di akhirat. Jangan nunggu senang dulu untuk mengucapkan alhamdulillah, untuk bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka akan datang sendiri kebahagiaan itu. Wala yamnauka minat tasadduqi makhafatan fakhri, dan tidak akan menjadikan kamu, dan wala yamnauka minat tasadduqi makhafatal fakhri, dan jangan mencegah dirimu
untuk bersedekah, makhafatal faqri, karena takut menjadi orang fakir, karena takut miskin. Jangan mencegah bersedekah gara-gara takut miskin. Tetapi Allah juga menjelaskan wala tabsutha kullal basti. Boleh bersedekah, boleh. Tapi jangan semuanya dikeluarkan sehingga tidak memikirkan anak istrinya. Kenapa? Fa inna tasaddaqa huwallazi yajlibul ghina. Karena sungguhnya sedekah itulah yang menarik kekayaan. Dengan sedekah Allah menjadikan kita orang kaya. Wa inna tarka at-tasadduqi wallazi yajlibul faqri. Dan sungguhnya meninggalkan sedekah itulah sebab mendatangkan kemiskinan. Hatta innal ladzi tudabbiru anhu dunya law akhadha bi yatasaddaqa adal mudbiri minha muqbilan ilahi wa amsalihi. Sehingga sesungguhnya orang yang mengurusi dunia, jika dia mengambil untuk sedekah, maka akan kembali kepadanya muqbilan ilaihi, kembali kepada orang sedekah tersebut semisalnya, wa amsalihi, dan lebih banyak lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.